Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anakku? Alhamdulillah baik. Oke, kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Semoga hari ini belajarnya kita diberikan kemudahan oleh Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Siril Fatihah. Oke, anak-anakku, sebelum kita pelajaran, nggak asik nih kalau nggak di absen dulu siapa yang hari ini nggak hadir ya. Kira-kira ada yang nggak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya. Saya panggil dulu nggih. Mas Ahmad, ya. Mas Harun, Mas Rival, oke, Mas Faki. Kita buka bab 5. Apa bab 5 isinya, Mas? Bersama-sama apa? Menciptakan puisi. Nah, apa yang muncul? Sekarang Bu Hurin yang tanya ya. Apa yang muncul ketika Bu Hurin tanya puisi? Coba Faki, kalau Bu Hurin bilang puisi, sama di benaknya apa yang muncul? Apa? Pantun. Kalau Mas Rival, kalau Bu Hurin bilang ada puisi gitu, apa yang muncul? Indah. Oke. Kalau Mas Harun apa nih? Kalau ada dengar membaca puisi gitu, gimana? Hah? Karya ya, sebuah karya. Kalau Mas Ahmad apa nih? Dengar puisi. Apa? Pendapatnya penyair ya, betul, karya pendapatnya bagus ya. Beda-beda ya. Terus yang perempuan ya, selanjutnya. Nah, di tujuan pembelajaran kita kali ini, di situ apa tujuan pembelajarannya, kita baca bersama-sama. 1. Heeh. Oke, benar sekali. Kita hari ini belajarnya tentang itu, tapi kita 2 poin dulu aja. Pengertian puisi dan juga apa? Ya, unsur-unsurnya, jenis-jenisnya puisi. Baik. Hari ini Bu Hurin kasih tugas diskusi ya. Berdiskusi, silahkan dibaca pengertian puisi dan jenisnya, didiskusikan. Dan ada pertanyaan apa saat membaca materi yang ada di buku. Coba berunding berdua, bertiga yang belakang. Tugasnya sambil diskusi, di buku tulisnya dikumpulkan beberapa yang susah-susah itu, kata-kata yang susah apa, terus nanti dicari jawabannya juga. Dan kita sampaikan nanti bersama-sama di 10 menit terakhir. Udah ketemu apa sih? Pertanyaan apa? Konotatif. Oh iya, terus siapa lagi yang ketemu? Ada lagi yang ketemu kata-kata sulit? Sakral. Sakral. Ya, terus apa lagi? Sastra. Ya, lagi. Siapa lagi? Musikalitas. Ada lagi? Citraan intelektual. Oh, oke. Udah itu aja. Kita bahas ya satu-satu ya. Yang pertama tadi konotatif. Konotatif itu temannya denotatif. Kalau denotatif itu kata-katanya jelas. Jelas ya. Tapi kalau konotatif itu kata-katanya berupa kiasan. Berupa apa? Kiasan. Contoh, biasanya konotatif dipakai untuk sastra, maka dari itu siapa yang tadi bilang kalau dengar puisi itu sastra. Nah, konotatif itu yang dipakai untuk membuat karya atau sastra. Nah, maka dari itu dalam puisi
Kata-katanya kebanyakan menggunakan konotatif atau yang memiliki makna. Contoh, sampean kalau dengar bunga desa, kira-kira apa rek? Apakah kembangnya desa? Apakah seorang perempuan? Apa? Yang keras, yang keras. Iya, seorang perempuan. Lanjut, tadi ada yang bertanya tentang sakral. Oh, rek sakral rek. Dengar kata sakral itu apa? Hah? Apa? Bener-bener apa? Suci. Apa kata Fatimah barusan? Gak apa-apa. Sakral itu sesuatu yang dianggap suci, dianggap keramat, dianggap memiliki kekuatan spiritualitas yang unik atau yang dihormati. Sakral itu. Orang Islam salam satu pekan, hari yang paling sakral di hari apa rek? Apa? Jumat ya, Jumat yang hari rayanya ya. Oke, itu yang disebut dengan sakral. Selanjutnya sastra nggih. Tadi ada yang tanya sastra. Sastra adalah bentuk karya seni kreatif. Saya ulang, bentuk karya seni kreatif yang menggunakan bahasa. Dalam kurung bahasa itu tulis atau lisan. Oke, sudah. Sebagai medium untuk mengungkapkan ekspresi, perasaan, pikiran, dan imajinasi manusia secara estetis. Maka sastra itu sering digunakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pokoknya yang berhubungan dengan bahasa itu disebut apa? Sastra. Sastra itu berarti apa tadi? Bentuk karya seni kreatif, lisan ataupun tulisan. Jadi rata-rata orang yang belajar sastra itu hatinya lebih lembut. Nggih, boleh silakan. Rata-rata orang yang belajar sastra ya, sampean pasti ya sering kan mendengarkan kalam-kalam ulama lewat kitab-kitab ya. Terus ataupun pelajaran secara langsung itu bisa melembutkan hati diantaranya. Karena memang ternyata secara bahasa artinya pun mengandung instruksi, mengandung perintah gitu ya. Kayak misalnya siapa yang menetapi kesabaran, dia akan membuahkan kesuksesan ya. Seperti itu. Intinya ku mengarahkan kita, ngelingno kita. Oh iya, ilingo gitu ya. Itu makanya sastra itu dari bahasa Sanskerta tadi ini. Oke. Kita lanjut, tadi ada yang tanya apa lagi? Musikalitas puisi, bener nggak? Musikalitas puisi itu adalah seni pertunjukan yang memadukan pembacaan puisi dengan iringan musik. Sekarang boleh tanya, pernah nggak kalian baca puisi? Lagi baca puisi atau kalian mendengarkan orang yang membaca puisi tapi ada iringan musiknya? Pernah nggak? Nah, itu namanya musikalitasnya puisi. Tujuannya apa rek? Gawe suasananya ku cek bener-bener mencekam, misalnya menceritakan tentang pahlawan misalnya, tentang perjuangan misalnya, atau sesuatu yang sangat religi, biar rasa emosinya tuh bener-bener religius, biar rasa maknanya itu biar terkesan bagus. Lanjut, kita ke citraan intelektual. Citraan intelektual itu langsung didengarkan aja ya. Jenis citraan dalam sastra yang dihasilkan melalui asosiasi logika, pemikiran, dan pengalaman kognitif pembaca, bukan sekedar indrawi. Jadi tujuannya ini untuk membangun citraan abstrak menjadi konkret serta menghidupkan imajinasi melalui kiasan metaforis yang mendalam. Contohnya gini, bumi ini perempuan jalan yang menarik laki-laki jantan dan pertapa. Kalimat ini tidak menggambarkan pemandangan fisik kan,
Pernah nggak kalian mengunjungi pantai, mengunjungi hutan atau sesuatu yang indah di dunia ini dan kalian kok terkesan masya Allah subhanallah gitu, pernah nggak? Nah maksudnya dari sini tuh itu, maka citraan intelektual itu tidak murni ya, jadi menurut asosiasi intelektual juga. Jadi dari logika, di logika itu barusan contoh yang bukan bacakan itu bukan menggambarkan seorang perempuan sing disenengi wong lanang boten, tapi bu bumi, saking indahnya bumi sampai banyak orang yang ingin mengunjungi. Coba saya yang bertanya ya, apa yang dimaksud dengan sastra? Singkat aja. Apa? Mm-mm. Lanjut, apa yang dimaksud konotatif? Ya, sakral tadi apa sakral? Sakral. Apa? Suci. Terus kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini, bersama-sama kita membaca doa akhir majelis dan hamdalah dulu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.